without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurrota Ayuni Hasibuan. Saya mahasiswi Universitas Malikul Saleh angkatan 2019, jurusan Ilmu Kelautan. Saya berasal dari kelas 2 IKA. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian dari keong sawah atau yang lebih sering dikenal dengan tutut. Keong sawah atau tutut memiliki nama latin Bellamia javanica. Dikelompokkan sebagai marga atau genus Bellamia oleh Van Bentem. Berdasarkan tipe yang berasal dari Afrika, hewan ini tersebar luas di kawasan perairan Asia Tenggara. Di Indonesia menyebar hampir di berbagai tipe habitat di perairan seperti sawah, kolam, danau, dan sungai di aliran deras maupun yang tenang. Bellamia javanica dikelompokkan ke dalam kingdom Animalia, taksonomi atau penggolongan makhluk hidup. Keong sawah masuk ke dalam kelas Gastropoda. Dalam bahasa Latinnya, gaster sama dengan perut, podos sama dengan kaki. Adalah kelompok hewan yang menggunakan perut sebagai alat gerak. Hewan ini memiliki ciri khas bentuk tubuh yang lebar dan pipi pada bagian ventral tubuhnya. Keong sawah bergerak lambat menggunakan kakinya. Keong sawah memiliki sepasang tentakel panjang dan sepasang tentakel pendek. Pada ujung tentakel panjang terdapat mata yang berfungsi untuk mengetahui gelap dan terang. Sedangkan pada tentakel yang pendek berfungsi sebagai alat peraba dan pembau. Keong sawah ini termasuk ke dalam gastropoda akuatik yang bernapas menggunakan insang. Insangnya berupa kulit yang berlapis-lapis dan sangat tipis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi pada keong sawah. Kerajaannya Animalia, filumnya Mollusca, kelas Gastropoda, famili Philopaludinum, genus Bellamia, spesies Bellamia javanica. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri pada keong sawah. Yang pertama itu dia tubuh tersusun atas rangka atau cangkang yang terbuat dari bahan zat kitin dalam tubuhnya. Seterusnya itu cangkang pada spesies Bellamia javanica atau keong sawah berbentuk spiral atau asimetris. Selanjutnya itu bentuk kakinya khas, yaitu telapak kaki yang datar dan terdapat berbagai kelenjar yang dapat menghasilkan lendir yang berfungsi untuk merayap pada substrat atau tempat yang ditempelinya. Selanjutnya, alat geraknya menggunakan perut. Sesuai dengan kelasnya yaitu gastropoda atau gaster sama dengan perut, podos sama dengan kaki. Perut digunakan sebagai alat untuk pergerakannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang daur hidup pada keong sawah. Siklus hidup dari keong sawah tergantung ketersediaan makanan pada suhu lingkungan di perairan. Keong sawah mengalami fertilasi secara internal atau pembuahannya terjadi di dalam tubuh. Oleh karena itu, keong sawah secara berurutan ialah induk, keong sawah anakan, sampai ke keong sawah dewasa. Keong sawah bertelur di dalam. Sebelum dimuntahkan oleh induknya, telur tersebut berkembang terlebih dahulu di dalam tubuh anakan yang telah memiliki cangkang namun masih lunak, yang kelak setelah di luar tubuh induknya akan berkembang menjadi keras. Cangkang ini terbuat dari zat kitin, berasal dari zat kapur atau makanan yang diperolehnya.
Keong sawah yang telah dimuntahkan induk akan berkembang menjadi individu dewasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi pada keong sawah. Yang pertama itu dia kaki. Kaki merupakan perpanjangan atau penjuluran dari bagian ventral tubuh yang berotot. Kaki ini pada tutut atau keong sawah berfungsi untuk bergerak dengan cara menggerakkannya secara perlahan-lahan. Seterusnya massa visceral. Massa visceral ialah bagian tubuh yang lunak. Bagian tubuh yang terdapat di dalam cangkang dan tidak tampak dari luar. Di dalam massa visceral terdapat organ-organ seperti organ pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Massa visceral dilindungi oleh mantel. Selanjutnya, mantel adalah jaringan yang tebal yang melindungi massa visceral. Mantel membentuk suatu rongga yang disebut rongga mantel. Cairan tersebut adalah tempat lubang insang, lubang ekskresi, dan anus. Selanjutnya cangkang. Cangkang merupakan kerangka tubuh terluar yang berfungsi untuk melindungi dari predator atau musuh. Selain itu, cangkang digunakan sebagai rumah atau tempat peristirahatan di saat pergantian musim. Karena pada saat musim kemarau, keong sawah akan mengalami kekeringan di habitatnya. Oleh karena itu, keong sawah akan menggali lumpur sedalam-dalamnya menggunakan badannya. Selanjutnya penutup atau operculum. Penutup ini dipergunakan keong sawah untuk menutup dirinya di dalam cangkang saat merasakan ada musuh yang menyerang. Selanjutnya kepala. Kepala keong sawah hampir tidak pernah terlihat karena terhalang oleh cangkangnya. Namun, sekali-sekali ketika ia menempel pada substrat atau tempat yang ia tempeli, maka ia akan menampakkan kepalanya dengan menjulurkan dua pasang tentakel. Satu pasang tentakel panjang yang berfungsi untuk mengetahui gelap dan terangnya, sedangkan yang tentakel pendek digunakan untuk penerima sinyal bahaya dari serangan musuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang reproduksi pada keong sawah. Keong sawah bereproduksi secara seksual. Organ reproduksi jantan dan betina umumnya terpisah pada individu lain atau gonokoris. Fertilasi dilakukan secara internal. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada keong sawah. Keong sawah bernapas menggunakan insang. Insang ini berupa kulit berlapis-lapis sangat tipis. Kadang-kadang sistem pernapasannya menggunakan rongga mantel, yaitu bagian kulit terluar yang paling tebal yang memiliki fungsi lain untuk melindungi organ di dalamnya. Memiliki sistem darah terbuka, darah beredar melalui filamen insang, di mana pertukaran karbon dioksida dan oksigen terjadi antara darah dan air mengalir di atas permukaan insang. Ketika darah mengandung beroksigen, warna kebiruan. Ketika terdeoksigenisasi, darah tidak berwarna. Organ ekskresinya berupa ginjal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem saraf pada keong sawah. Sistem saraf pada keong sawah terdiri atas cincin saraf. Sistem saraf ini melindungi esofagus dengan serabut saraf yang menyebar. Sistem pencernaannya sudah terbilang lengkap karena terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Keong sawah juga memiliki lidah bergerigi yang berfungsi untuk melumatkan makanan. Lidah bergerigi pada keong sawah disebut dengan radula. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara makan pada keong sawah.
Keong sawah hidup secara heterotrof, yaitu dengan memakan ganggang ataupun memakan sisa-sisa organisme. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat keong sawah bagi kesehatan. Kandungan gizi yang tinggi, seterusnya mengembangkan kinerja otak, selanjutnya mengatasi diabetes, mengobati ambeien, baik untuk pertumbuhan kepadatan tulang, menjaga kesehatan rambut, mengatasi jerawat dan kesehatan kulit, sebagai antiseptik penyembuh luka, dan mencegah kanker. Sekian video yang saya buat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di like sama di subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.